Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kepadanya kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah yang beliau tinggalkan gitu. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan keistiqomahan dalam mengikuti risalah yang beliau bawa. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat gitu ya, kepada Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LCMA selaku dosen hadis Tarbawi dan teman-teman semua yang hadir di Zoom hari ini. Alhamdulillah atas izin Allah kita dapat berkumpul kembali ya secara virtual dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat gitu. Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang sakit semoga Allah segera angkat penyakitnya dengan kesembuhan yang tiada sakit setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, meskipun PKM kita pada hari ini dilakukan dalam keadaan puasa, mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi semangat dan niat lurus kita semua dalam rangka menuntut ilmu. Nah, sebelum dimulai ya, kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu agar Allah memberkahi kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi menjelang siang ini kita akan melaksanakan kegiatan PKM dengan pembahasan materi hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan juga kehendak Allah. Masih dengan pemateri yang sama ya, yaitu saya Faras Afifah Setianingsi sebagai moderator dan pemateri. Kemudian ada Febi Febrian Gani sebagai pemateri, ada Hilmi Faisal Rashid sebagai pemateri, ada Indah Permatasari sebagai pemateri, ada Indri Widianti sebagai pemateri, dan Indriana Pitaloka juga sebagai pemateri. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja pada materi pertama kita gitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai teks hadis dan juga terjemahan dari hadis apa tadi ya? Penyakit menular adalah takdir dan juga kehendak Allah. Hadatsani Abdullah bin Muhammad, hadatsana Hisham bin Yusuf, akhbarana Ma'marun anil Zuhari an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safar wala hammah faqala a'rabi ya Rasulullah fama balul ibili takunu firramli ka'anna haddiba'u fayukhalituhal ba'irul ajrabu fayujaribuha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman a'dal awal. Rawahul Bukhari. Terjemahan hadisnya menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hisham bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa atau penyakit yang menular gitu, dan tidak ada safar, kesialan di bulan safar, dan tidak ada hamah atau burung hantu. Kemudian seorang laki-laki Arab Badui berkata, wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada unta di padang pasir yang terlihat lincah seperti kijang, lalu unta tersebut yang berpenyakit kudis mencampurinya, kemudian menjadikannya berkudis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
berkata gitu ya, siapakah yang pertama kali menularkannya gitu. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 5770. Nah, kemudian syarah hadisnya akan dijelaskan oleh saudara Helmi Faisal Rasid, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan syarah hadis yang tadi. Di sini kata hamah adalah bentuk plural dari kata hawam, yang berarti binatang yang berbisa, atau dikatakan juga binatang melata yang membahayakan manusia. Mereka tidak membahayakan karena diri mereka sendiri, melainkan bisa membahayakan apabila Allah menghendaki binatang tersebut membahayakan bagi orang yang dikenainya. Zubair bin Bakar menyebutkan bahwasannya orang Arab pada masa jahiliyah itu mengatakan, apabila ada seorang yang dibunuh dan belum dibalaskan dendamnya, maka keluar dari kepalanya hamah, yaitu cacing yang mengelilingi kuburannya. Seraya berkata, berilah aku minum, berilah aku minum. Apabila telah dibalaskan dendamnya, dia akan pergi. Jika tidak, maka ia tetap akan tinggal. Sedangkan Al-Qafas berkata, hamah adalah seekor burung malam, yaitu burung hantu. Menurut Ibnu Al-Arabi, dahulu orang Arab jahiliyah menganggapnya sebagai petanda kesialan. Jika hinggap di rumah seseorang, maka dia akan berkata, celakalah aku, atau salah satu penghuni rumah. Maka maksud kalimat lahamah dalam hadis adalah tidak ada pertanda kesialan dengan adanya burung hantu dan sejenisnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri Helmi Faisal Rashid yang telah menjelaskan syarah hadisnya. Kemudian penjelasan syarah hadis dilanjut oleh saudari Indriana Pitaloka. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan cara selanjutnya. Hadis ini menceritakan seorang Arab Baduy yang bertanya kepada Nabi SAW tentang unta sehat yang tertular unta lainnya yang berkudis, karena dahulu orang-orang Arab meyakini adanya penyakit menular yang menjadi penyebab penyakit kudis yang menimpa unta sehat. Ini merupakan waham jahiliyah. Mereka meyakini yang sakit apabila tercampur dengan yang sehat, maka membuat mereka yang sakit. Namun syariatnya nafikan hal tersebut. Maka ketika orang Baduy bertanya kepada Nabi SAW, menjawab, siapakah yang pertama kali menularnya? Ini adalah jawaban yang sangat retorikal dan sangat jelas. Jadi kesimpulannya ini, dari mana datangnya penyakit kudis yang menular ini? Jika jawabannya dari unta lain, maka akan terjadi rangkaian mata rantai yang berturut-turut tanpa adanya titik temu. Begitulah sungguhnya yang melakukan itu semua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Indriana Pitaloka yang telah memaparkan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Permatasari. Kepada Indah Permatasari saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran yang dipetik dari hadis. Dahulu orang-orang jahiliyah menyangka penyakit menular itu terjadi karena sendirinya. Dengan hadis ini, Nabi Muhammad SAW membantah keyakinannya
mereka bahwa penyakit menular itu ada, tapi yang mengizinkan terjadinya penularan itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui hadis ini, Rasulullah mencoba mendekatkan perkara penyakit menular kepada logika manusia, agar manusia berpikir bahwa penyebab penyakit bukanlah berasal dari yang sakit, melainkan dari zat yang menciptakan sakit dan menciptakan sehat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indah Permatasari yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Feby Febrian Gani, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pelajaran yang dapat dipetik dari hadis pada kasus pandemi COVID-19 ini yang melanda sebagian besar negara-negara di dunia, itu sebaiknya tuh kita harus menaati anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing, atau ya kayak jaga jarak itu, rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan menjalani pola hidup sehat dengan makan, tidur, dan olahraga yang cukup. Nah, karena taat kepada ulil amri merupakan perintah Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Terima kasih kepada Saudara Feby yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Indri Widianti. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membacakan dan menjelaskan surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wil. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad ya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ya kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam surat An-Nisa ayat 59 ini memiliki makna bahwa Allah memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepadanya, kepada Rasulnya, dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Untuk apa? Untuk terciptanya kemaslahatan umat. Lalu, untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin yang pertama itu taat dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi kitab suci Al-Quran. Lalu kedua, melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawakan Rasulullah SAW. Lalu patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan ulil amri. Kemudian kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan materinya. Pemaparan materi telah selesai. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Silahkan bagi para audiens semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand atau lewat chat. Dipersilakan.
Ada pertanyaan dari Amar Fatih Karim. Kak izin bertanya, berarti kan penyakit yang menular dengan sendirinya itu nggak ada ya? Nah, yang ada itu penyakit tersebut terjadi atas izin Allah. Nah, terkadang ada yang beranggapan bahwa ya udahlah nggak apa-apa nggak ngikutin aturan pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan, toh penularan penyakit itu kan atas izin Allah. Nah, itu gimana, Kak? Nah, gimana para pemateri tanggapannya? Pertanyaannya ditampung dulu ya. Apabila ada pertanyaan lainnya, silahkan. Pertanyaannya 3 pertanyaan dulu ya untuk saat ini. Terus kemudian pertanyaan kedua dari Zahrova Fidiani Salma, izin bertanya Kak, berarti kan wabah yang terjadi saat ini karena izin Allah ya Kak. Lalu bagaimana tanggapan Kakak terkait orang-orang yang percaya bahwa pandemi merupakan konspirasi? Menarik. Gimana tanggapan Kakak-kakak? Ya, izin untuk berdiskusi terlebih dahulu ya, teman-teman.
Izin menjawab pertanyaannya ini ya, Zahrova Fidiani Salma tadi terkait dengan bagaimana jika ada orang-orang yang mempercayai bahwa pandemi itu adalah konspirasi, apalagi dia adalah seorang muslim, yang mana seorang muslim itu ya harusnya itu kan percaya dengan qada dan qadar yang merupakan rukun iman ke-6 gitu. Dan pandemi ini itu merupakan atas kehendak Allah, kodenya Allah gitu ya, atas izin Allah gitu. Terus dia percaya Kak kalau misalnya ternyata pandemi itu adalah konspirasi. Nah, itu tanggapan Kakak gimana gitu? Kita harus ini dulu ya. Kita harus menyadari bahwa seorang muslim itu kan ketika mendapatkan kabar atau berita itu seharusnya dia tabayun ya terlebih dahulu. Tabayun itu artinya mengkonfirmasi terlebih dahulu gitu. Jadi dia nggak tergesa-gesa dalam menyimpulkan sesuatu dan dia meneliti terlebih dahulu ketika menerima berita atau informasi apapun itu gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari satu perkataan orang lain gitu. Maka alangkah baiknya kita harus tabayun terlebih dahulu, dan itu yang dilakukan oleh seorang muslim ketika mendapatkan suatu kabar atau informasi gitu ya, atau berita apapun ya. Istilahnya itu check and recheck gitu. Nah, dia pun harus mengetahui gitu ya tentang pokok bahasan yang yang dia dapatkan gitu. Karena di sini pokok bahasannya mengenai pandemi, apakah pandemi adalah konspirasi, maka sebenarnya dia harus tahu terlebih dahulu konspirasi itu apa sih gitu ya, teori konspirasi itu yang kayak gimana gitu, terus kemudian teori konspirasi itu yang ngebahas tentang apa aja, dari mana, dia harus tahu tentang konspirasi itu terlebih dahulu. Jadi dia harus mengetahui ya, ibaratnya punya dasar-dasar ilmunya gitu, kemudian dia bisa mengkonfirmasi kepada orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya, seperti itu, misalnya para ahli epidemiologi gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya mau bahas tentang muslim percaya konspirasi, itu bisa tanyain ke ustadz atau ustazah yang ilmunya mumpuni seperti itu. Nah, kalau konteksnya konspirasi tadi kan berarti dia harus tahu ya apa itu yang dinamakan dengan konspirasi, dan konspirasi itu kalau yang sepengetahuan saya gitu ya, nanti mohon dikoreksi sama teman-teman dan pemateri lainnya, itu kayak semacam persekongkolan gitu ya, atau perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk untuk merencanakan sesuatu gitu. Jadi konspirasi itu adalah persekongkolan atau perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk merencanakan sesuatu. Nah, suatu teori konspirasi ini dia berusaha untuk menjelaskan apa sih sebenarnya penyebab tertinggi dari serangkaian peristiwa yang terjadi dan sifatnya itu rahasia, seringkali memperdaya seseorang dan direncanakannya itu secara diam-diam oleh pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu atau organisasi-organisasi tertentu yang memiliki kuasa tertinggi yang sangat berpengaruh gitu, atau dapat kita sebut dengan permainan para elit global, singkatnya gitu ya. Teori konspirasi itu permainan para elit global untuk mencari misalnya keuntungan yang sebesar-besarnya gitu dari teori konspirasi tersebut gitu. Maka sebenarnya yang dikhawatirkan dari argumen ini itu gitu ya, argumen ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya, oleh pihak-pihak tertentu untuk apa? Untuk mempropagandakan gitu ya, atau mengadu domba gitu ya, agar terjadi perpecahan antar umat manusia gitu, lebih-lebih terjadi perpecahan antara umat muslim karena adanya pro dan kontra terkait wabah ini gitu. Ketika umat muslim ada yang mempercayai bahwa wabah adalah konspirasi, dan dia kan otomatis terkadang gitu ya, terkadang tuh mereka enggan untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan gitu, karena mereka nggak mau terlibat dalam permainan elit global itu gitu, dalam arti mereka nggak mau dimanfaatkan gitu sebagai boneka oleh elit global gitu. Misalnya jadinya mereka nggak mau vaksin gitu, jadinya mereka nggak mau mentaati protokol kesehatan, nggak mau social distancing, nggak mau stay at home, itu yang terjadi, dan itu bisa menimbulkan perpecahan kan antara umat muslim. Nah, itu yang sebenarnya kita khawatirkan gitu, seperti itu. Nah, padahal kita tahu gitu ya bahwa segala sesuatu yang ada
di dunia ini gitu ya, itu semuanya terjadi atas ketetapan Allah gitu, datangnya dari Allah dan atas izin Allah gitu. Sekalipun itu takdir mu'alak gitu ya, takdir yang bisa dirubah oleh manusia. Apakah itu benar-benar pure gitu oleh usaha manusia? Enggak, itu kan atas izin Allah. Seperti halnya penyakit menular ini. Tadi kan dijelaskan ya bahwa Allah menetapkan penyakit itu ada yang menular, tetapi penularannya itu bukan atas kehendak penyakitnya sendiri atau atas orang lain, tapi itu atas kehendaknya Allah, atas izin Allah gitu. Sekalipun itu berarti gini, sekalipun itu dari usaha manusia gitu ya, atau dari manusia itu, tapi semuanya atas izin Allah dan kehendak Allah gitu. Maka seharusnya sebagai seorang muslim gitu ya, percaya seperti itu, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini gitu ya, di bumi ini dan pandemi ini itu merupakan kehendak Allah dan atas izinnya Allah gitu. Itu merupakan bentuk pengaplikasian dari rukun iman yang keenam, yaitu qada dan qadar tadi. Terlepas apakah itu konspirasi atau bukan, apakah vaksin konspirasi atau bukan, tetapi yang terjadi ya semua atas izin Allah. Dan setiap kejadian atau peristiwa-peristiwa itu ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil di dalamnya, termasuk pandemi ini. Seperti itu. Maka seharusnya sebagai seorang muslim gitu ya, kita percaya bahwa pandemi itu merupakan salah satu kodonya Allah, ketetapannya Allah gitu. Dan yang bisa kita lakukan adalah usaha gitu ya, ikhtiar, berdoa, dan selebihnya tawakal kepada Allah, karena kematian itu ada di tangan Allah gitu ya. Tadi sementara usaha dan doa itu merupakan bagian daripada bentuk beribadah kita kepada Allah, merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah gitu. Maka nggak ada satu hal yang berbeda antara usaha dan berdoa gitu ya dengan hasil. Hasil itu Allah gitu yang menentukan, tapi usaha dan doa itu merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah. Seperti itu gitu ya. Dan tadi salah satu usaha daripada pencegahan dari wabah itu kan menerapkan protokol kesehatan, social distancing, vaksin gitu, stay at home, dan kebijakan-kebijakan lain gitu yang telah diatur oleh pemerintah seperti itu untuk meminimalisir persebaran pandemi yang semakin meluas gitu. Mungkin itu sih sedikit sharing dan juga penjelasan yang bisa saya sampaikan kepada Zahrova Fidiani Salma. Mungkin teman-teman yang lain atau pemateri yang lain ada yang ingin berpendapat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaan dari Saudara Amar Fatih Karim. Saya izin bertanya, berarti kan penyakit yang menular dengan sendirinya itu nggak ada ya? Sebenarnya yang ada penyakit tersebut terjadi atas izin Allah. Iya, emang penyakit menular itu kan, penyakit menular maupun tidak menular itu kan semuanya atas izin Allah. Seenggaknya kita sebagai manusia itu melakukan pencegahan yang dimana kita istilahnya mencegahlah penyakit itu datang ke tubuh kita. Kayak misalnya si A itu terkena COVID. Nah, si B itu masih main sama si A. Nah, keesokan harinya si B udah ada istilahnya gejala-gejala COVID gitu. Berarti kan otomatis nanti keluarganya itu kan menyangka bahwa si A itu kan menularkan COVID ke si B gitu.
Jadi seenggaknya si B itu melakukan pencegahan melakukan pencegahan atas penyakitnya. Kan udah tahu semua kan ya, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Berarti kan istilahnya kita masih bisa mencegah nih supaya kita tidak bisa terkena penyakit tersebut. Tapi kalau emang kehendak Allah itu misalnya si A diam terus di rumah nih, kemana-mana mentaati protokol kesehatan segala macam, tapi ujung-ujungnya dia kena COVID entah dari mana, entah dari makanan yang ia beli, entah dari kuman atau apa, kita kan nggak tahu. Seenggaknya kita kan melakukan pencegahan atas penyakit itu. Nah terkadang ada yang beranggapan bahwa ya udahlah nggak apa-apa, nggak ngikutin aturan pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan. Toh penularannya penyakit itu kan atas izin Allah. Nah di sini salah. Karena taat kepada pemerintah itu kan termasuk taat kepada pemimpin. Nah, taat kepada pemimpin itu kan sudah ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu atiullahu wa atiur rasula wa ulil amril minkum, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jadi mau gimana pun kalau pemerintah udah nyantumin jagalah protokol kesehatan, ya udah ikutin walaupun pemerintah itu bejat, walaupun pemerintah itu istilahnya maaf ya bangsat segala macam, udah ikutin aja apa kata mereka. Selagi pemerintah itu tidak keluar dari jalur-jalur Islam, seenggaknya kita punya pemimpin yang emang harus dipercaya, walaupun ya istilahnya nggak dapat dipercaya juga sih. Seenggaknya kita sebagai muslim harus bisa lah gitu ngikutin pemerintah, karena di sini itu udah ada di Quran surat An-Nisa ayat 59, taatilah ulil amri di antara kamu. Nah, di sini juga ada ahli Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, para fuqaha telah berijma akan wajibnya mentaati penguasaan yang menang dengan senjata dan berjihad bersamanya, dan bahwa menaatinya lebih baik dari memberontak kepadanya, karena yang demikian itu lebih mencegah terkucurnya darah dan menenangkan kekacauan. Nah, kalau misalnya ada orang yang berbeda pendapat, wah jangan pakai masker lah, ngapain, orang sakit itu dari Allah kok. Terus si B pakai masker, biar kita sehat semua. Nah, kalau dari perpecahan tersebut, umat Islam umat Islam bakal pecah gara-gara suatu penyakit yang emang datangnya dari Allah. Itu kan nggak masuk akal gitu, nggak logis. Jadi apa susahnya sih kita mentaati peraturan demi kita sendiri gitu, demi kesehatan kita sendiri. Toh kalau kita sehat juga kita enak olahraganya, toh kalau kita sehat juga kan kita enak ibadahnya. Gimana orang yang sakit gitu, banyak orang yang sakit jarang gitu mau beribadah. Kita dikasih sehat kan masih bisa beribadah. Terus juga ada hadis riwayat Tirmizi yang dimana aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun dia seorang hamba sahaya atau habasyah. Nah, kita kan udah tahu sendiri pemimpin kita gimana. Walaupun pemimpin kita itu ya begitulah, tahulah menaikkan segala harga di saat ini, ya udahlah ikutin aja gitu. Kita kan sebagai muslim yang taat, sebagai muslim yang mengikuti sunnah dan juga Al-Quran yang sudah tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 dan juga hadis riwayat Tirmizi, dan ini pun hadisnya udah sahih, ya kita sebagai muslim yang istilahnya muslim yang taat gitu kepada Allah, ya udah ikutin aja pemerintah seperti itu. Karena kan kesehatan itu kan buat diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Kalau kitanya sakit, pasti kan yang cemas bukan kita doang, keluarga kita juga cemas gitu. Jadi ya udah ikutin aja pemerintah gitu. Kalau ada yang beranggapan wah nggak usah pakai masker lah, nggak usah menjaga jarak lah, seenggaknya kita mengingatkan kepada orang itu bahwa lu juga harus sehat gitu, lu juga harus harus bisa bertahan di era pandemi seperti ini gitu. Jangan sampai kenapa-napa di diri lu dan menyebabkan kekhawatiran buat keluarga lu sendiri gitu. Kasarnya mah gitu dah. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Kalau emang kurang jelas, silakan komen lagi, nanti saya usahakan untuk mencari atau menggali-gali sumber lebih dalam lagi. Tapi kalau ada yang menyanggah, silakan sok
nggak ngapa-ngapa. Kita di sini kan diskusi untuk mencari ilmu yang baru gitu. Di sini semuanya tuh nggak pintar, semuanya tuh sini sama-sama bodoh, masih mencari ilmu gitu. Jadi kalau ada yang mau menyanggah, silahkan, nggak ngapa-ngapa. Kita di sini tuh jatuhnya diskusi kok, bukan apa-apa gitu loh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Helmi Faisal Rashid yang telah menjelaskan atau menjawab materi dari Saudara Ammar Fatih Karim. Pemateri yang lain ada yang ingin ditambahkan? Bagaimana para audiens? Ammar Fatih Karim gimana, jelas? Dan Zahrofa Fidiani Salma sudah jelas? Jika belum, tidak apa-apa, nanti kami akan berusaha perjelas gitu. Alhamdulillah, jika sudah jelas, masih ada pertanyaan lagi? Pertanyaan dari Vino. Kak mau tanya, Kak, emang semua penyakit karena takdir Allah, tapi kan penyakit nggak datang sendiri, tapi ada flu babi, terus ada dari kutu anjing, itu kan karena penularan. Gimana audiens yang lain tanggapannya? Ayo dong yang lainnya bersuara. Ya emang penyakit itu karena Allah sudah menetapkan demikian kepada kita gitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya sebenarnya oleh pemateri gitu bahwa Allah itu menetapkan penyakit sifatnya itu memang menular, tetapi gitu ya, penularannya itu sebenarnya atas izin Allah gitu. Jadi makanya kenapa gitu ya, kok ada ya orang yang udah ikhtiar, udah usaha untuk mencegah penyakit tersebut, menjauhi penyakit tersebut dengan semaksimal mungkin gitu ya. Pokoknya dia udah kerahkan daya dan upayanya semaksimal mungkin, tapi kok masih tertular gitu. Padahal dia udah berusaha mencegahnya. Nah, itu kan berarti di sini ada apa ya ibaratnya? Di sini jelas gitu ya bahwa penyakit itu terjadi gitu ya, penularan penyakit atas izin Allah. Jika Allah berkehendak gitu ya, penyakit itu datang pada diri kita gitu, maka ya kun fayakun gitu, penyakit itu akan datang pada diri kita gitu, meskipun kita sudah melakukan usaha semaksimal mungkin gitu. Terus kalau misalnya ada ya orang yang nggak berusaha, orang yang nggak ikhtiar untuk menjauhi penyakit, tapi dia nggak terkena penyakit, ya itu juga merupakan apa ya ibaratnya atas izin Allah gitu, itu merupakan takdir Allah gitu. Walaupun dia nggak ada usaha atau ikhtiar, padahal di dalam Islam gitu ya, kita diperintahkan untuk berikhtiar atau berusaha kan gitu. Di dalam Quran surat ayat 11 gitu ya, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada dalam diri mereka sendiri. Nah itu adalah perintah untuk berusaha, tetapi dia nggak mau berusaha, ya itu urusan dia sama Allah gitu. Bagaimana nanti pahalanya, bagaimana nanti terkait dosanya, yaitu urusan dia sama Allah gitu. Nah mungkin kenapa dia nggak dikasih penyakit padahal dia nggak berusaha untuk mencegah itu gitu ya. Dan sedangkan orang yang berusaha untuk mencegah terjadinya penyakit, dia malah kena sakit. Nah balik lagi ya, di setiap kejadian itu pasti ada hikmah dan pelajaran yang bisa untuk kemudian diambil gitu. Mungkin gitu ya, orang yang
Mungkin orang yang tadi yang nggak berusaha, yang nggak ada ikhtiarnya, tapi dia nggak kena penyakit, itu mungkin adalah salah satu istidraj gitu, yang Allah kasih ke dia gitu. Allah pengen ngelihat ini seberapa songongnya sih anak ini gitu, seberapa sombongnya sih seanak ini kok dia nggak mau beribadah kepadaku gitu. Padahal berusaha dan juga berdoa itu kan salah satu bentuk ibadah kepada Allah karena Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Maka Allah pengen lihat nih segimana sih orang ini kok kayaknya sombong banget gitu. Makanya Allah kasih istijrot gitu ya, kenikmatan berupa dia nggak tertimpa penyakit padahal dia nggak ada usaha untuk menghindari penyakit gitu. Kenikmatan istidrat itulah yang membuat seorang mukmin jadinya lupa terhadap Allah gitu ya, terhadap apa yang ada di dunia dan isinya, bahwa semua itu adalah termasuk ketetapan dan atas izin Allah gitu. Dan orang-orang yang tertimpa penyakit padahal dia sudah berusaha keras untuk meninggalkan atau mencegahnya, itu kenapa gitu? Bisa jadi ada hikmah di dalamnya. Allah ingin menguji dia sampai mana sih kadar keimanan dia sama Allah gitu. Apakah dia percaya gitu ya bahwa penyakit ini benar datangnya dari Allah gitu. Apakah dia sabar gitu. Kemudian apakah dia mengeluh nggak ya gitu ya. Nah, nanti ketika ujian-ujian itu berhasil dia lewati gitu, maka Allah akan meningkatkan derajat dia sebagai seorang muslim. Kan tidak lain dan tidak bukan adanya ujian itu karena Allah ingin meningkatkan derajat kita gitu. Berarti tandanya Allah percaya bahwa kita punya keimanan yang bagus gitu. Kan ujian atau musibah yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan standar daripada keimanan kita gitu. Ketika menurut kita ujian itu sangat sulit, berarti kita patut bersyukur bahwa standar keimanan kita sudah tinggi gitu. Dan Allah ingin menaikkan lebih tinggi lagi gitu ya, derajat keimanan kita gitu. Maka tadi di setiap ujian atau di setiap musibah, di setiap kejadian dan peristiwa pasti ada pelajaran yang bisa diambil gitu. Maka balik lagi ke materi gitu ya, penyakit gitu ya, sifatnya Allah sifatkan gitu ya, penyakit itu ada yang menular, tetapi balik lagi penularannya atas izin Allah. Jika Allah berkehendak ya dia tertimpa penyakit, meskipun dia sudah berusaha semaksimal mungkin, maka dia akan tetap terkena penyakit. Meskipun dia tidak berusaha dan kemudian Allah tidak berkehendak menimpakan dia penyakit, yang nggak akan menimpa dia penyakitnya seperti itu. Makanya kadang ada ya, kalau misalnya kan konteksnya penyakit ya, kita ke konteks yang lain. Saya udah belajar nih Kak, terus menerus gitu ya. Saya udah belajar rajin banget gitu ya. Tapi nilainya tetap jelek Kak gitu. Padahal usaha saya udah maksimal gitu ya. Udah dari abis maghrib sampai pagi gitu ya belajar, tapi tetap aja nilainya kayak gitu gitu. Nah berarti kan di situ apa? Segala sesuatunya berdasarkan pada ketetapan Allah gitu, meskipun usaha kita sudah maksimal, karena yang dilihat oleh Allah itu sebenarnya adalah bukan hasil tapi prosesnya seperti apa. Apakah dalam proses itu kita berikhtiar, apakah dalam proses itu kita berusaha, apakah dalam proses itu kita berdoa dan juga bertawakal atau tidak gitu. Hasil mah bukan Allah yang menentukan gitu. Sama seperti kematian itu tidak, kita nggak tahu ya akhir dari kehidupan seseorang itu seperti apa gitu. Apakah bisa jadi gitu ya orang-orang yang gemar bermaksiat semasa hidupnya, namun ketika mati dia dalam keadaan husnul khatimah gitu. Dan orang-orang yang senang beribadah kepada Allah tetapi dia mati dalam keadaan suul khatimah. Semua adalah rahasia Allah, dan yang maha membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Mohon maaf ya jadi kemana-mana ya, pokoknya intinya seperti itu sih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi. Atau gimana, Vino, tanggapannya? Ya, terima kasih kembali kasih, sama-sama. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat gitu ya
khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman semua. Nah, kita cukupkan saja ya pertanyaannya untuk 3 pertanyaan karena masih ada PKM selanjutnya. Silahkan kalau ingin bertanya di PKM selanjutnya saja karena masih ada materi, 1 materi lagi gitu ya. Saya akan membacakan kesimpulannya di sini bahwa kesimpulan dari materi kita adalah Islam menetapkan adanya penyakit gitu ya yang menular, yang sifatnya menular, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan tertular kepada orang di dekatnya. Penyebab penyakit bukanlah berasal dari yang sakit, melainkan dari zat yang menciptakan sakit dan yang menciptakan sehat. Ialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Oleh karenanya itu, kita sebagai umat muslim hanya bisa berikhtiar dan berdoa kepada Allah agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari penyakit untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya sampaikan kepada pemateri dan kepada para audiens yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita pagi hari ini, pagi menjelang siang ini ya. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.